Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, The Siddhartha. Hari ini saya mau membahas keluaran terbaru dari Patek Philippe. Patek Philippe. Anyway, teman-teman pasti udah familiar ya dengan merek Patek Philippe. Itu salah satu dari Holy Trinity. Bisa dibilang salah satu yang paling teratas rasanya nih teman-teman, dari segi merek, dari segi prestige, dari segi harga. Dia yang paling atas ya, di luar dari Audemars Piguet dan Vacheron Constantin. Anyway, yang saya mau bahas hari ini nggak semua model terbarunya, tapi ada 1-2 model yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas. Karena entah kenapa modelnya kok mirip Seiko Alpinis teman-teman, tapi dengan harga pasti udah di atas 1 miliar rupiah ya, di second market tentunya. Nah, yang model pertama yang saya pengen bahas adalah Patek Philippe 5326G ya teman-teman. Itu jamnya annual calendar dia. Dia punya mesinnya mechanical ya, mechanical self winding. Kalibernya 31260 PSQA bla bla bla. Nanti ada nama mesinnya, saya share di sini. Sebelumnya teman-teman lihat dulu bentuknya seperti ini guys. Dia tuh punya tekstur dial yang kalau teman-teman cek ya di jam Alpinis Seiko, prospek Alpinis ya, entah kenapa mempunyai sedikit kemiripan loh teman-teman. Jadi saya juga kaget pas lihat model baru dari Patek Philippe ini. Yaitu makanya saya hari ini membahas teman-teman. Dia power reserve-nya 48 jam, dia punya hertz-nya apa ya namanya ya, beat-nya ya, 28.800 Hz. Terus dia punya platinum mini rotor di belakangnya. Bagus banget sih teman-teman, sebenarnya ini unik ya. Biasanya kan Patek Philippe kan klasik-klasik gitu ya. Ini bener desainnya masih klasik, tapi dia memadukan tekstur dial yang pokoknya dialnya keren sih. Dia adalah annual calendar ya, punya fungsi day, date, ada month in apertures, terus 2 zones, local time home. Jadi dia juga punya 2 zone ya, seperti local dan home time. Day and night indicators juga ada moon phase sama small second. Dia dialnya tekstur charcoal gray, terus ada black gradient rim, gold apply numerals with beige luminescent coating. Entah kenapa, I think ini one of the great watch sih. Saya sebenarnya kalau dibilang nggak ngikutin hype ya, Patek Philippe itu saya sebenarnya lebih suka jam klasik yang bulat seperti ini loh teman-teman, daripada jam yang kotak. Walaupun penerimaan di dunia gitu, orang-orang di dunia, jam sport watch Patek Philippe, Aquanaut dan Nautilus ya, itu memang lebih besar gitu penerimaannya, hype-nya pun lebih besar. Jam ini tuh punya diameter 41 mm ya, terbuat dari white gold. Dia bahan case-nya sapphire crystal case back, dan atasnya juga kacanya dari sapphire crystal. Water resistant cuma 30 meter teman-teman, jadi bukan yang bisa dibawa nyelam ya. Lalu thickness-nya 11,07. Di sini sih tidak dibilangin berapa lak-to-laknya guys. Terus dia braceletnya dari calfskin, nubuck finish, hand stitched ya. Jadi dia ada jahitannya pakai tangan. Terus ada beige original fitted, calfskin embossed with fabric pattern, hand stitch juga. Jadi rasanya ini dapat additional strap nih yang warna black juga, sama fold over clasp. Nah, menurut teman-teman gimana jam Patek Philippe ini? Ini adalah bisa dibilang Seiko Alpinis dengan harga miliaran rupiah, dengan prestige yang jauh lebih luar biasa gitu ya, daripada ya Seiko aja udah bagus teman-teman, apalagi ini rasanya teman-teman. Saya belum pernah lihat aslinya, tapi ini salah satu jam yang patut diacungkan jempol ya di keluaran terbaru Patek Philippe gitu. Dia cukup berani dengan memberikan dial yang bertekstur seperti ini gitu. Ya itu teman-teman, ini beberapa dari angle-angle-nya ya di gambar ini mengenai jam tangan ini. I think this is a good move by Patek Philippe guys. Berikutnya masih di jenis yang mirip teman-teman. Kalau yang tadi annual calendar, kalau yang ini benar-benar cuman jam tangan polos ya, yaitu dengan model 5226G kodenya ya teman-teman.
Yang ini polos, nggak ada annual calendar, dia punya power reserve 45 jam, lalu dia punya jewels 30, dia juga terbuat dari gold ya. Terus di belakangnya yang bagus ada 21 karat gold winding rotor, teman-teman. Keren sih, teman-teman boleh lihat nih gold winding rotornya. Dia punya beatnya 28.800 Hz dengan ada Patek Philippe seal ya di belakangnya ada. Nah, ini mirip teman-teman semuanya ya. Jadi dia juga self-winding mechanical watch. Dia punya kaliber beda sih 26 330 SC. Tapi dia punya dial tuh sama ya. Semua tekstur charcoal gray, black radiant rim, gold applied numerals with beige luminescent coating. Terus dia punya case juga dari white gold. Dia punya kristalnya kristal safir. Kacanya ya. Case backnya juga. Diameternya 40 mm. Ini lebih kecil. Kalau yang tadi 41 karena mungkin untuk memuat komplikasi yang mesin yang lebih kompleks ya. Dia punya thickness yang ini 8,533 mm guys. Kalau yang tadi 11,07 ya. Ini kan nggak ada komplikasi yang terlalu rumit. Sama ya semua braceletnya pun calf skin, nubuck finish, bla 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 guys. Ada hand stitch juga. Terus dia punya dapat additional strap juga yang beige sama yang black ya. Cuman dia buckle-nya itu di sini namanya prong ya, prong buckle. Nah, teman-teman biasanya Patek Philippe itu mengeluarkan dial itu yang white gitu ya, salmon, warnanya itu polos gitu. Kalau sekarang dial bertekstur. Apakah mungkin karena kemunculan Grand Seiko ini men-trigger merek-merek lain untuk memunculkan dial yang lebih berani juga gitu? Karena kalau teman-teman lihat ya, Grand Seiko dan Seiko juga mulai ya, dia tuh suka bermain dengan dial yang unik-unik. Nah, mungkin dengan gerakan mereka, merek Jepang itu ya, yang memberikan dial yang lebih berani, mungkin keluaran Swiss pun mulai memberikan dial yang lebih bervariasi pun juga gitu. Ya, anyway, sesuatu yang tidak membosankan, sesuatu yang baru, menjadikan fresh ya. Patek Philippe ini bukan jam yang bosan gitu, tapi menjadikan jam yang lebih variasi, kreatif dan keren aja lah menurut saya gitu, nggak monoton gitu. Jadi semoga video ini bisa membawa dan membuat teman-teman, oh ada ya jam Patek Philippe yang seperti ini, nggak cuma Nautilus, Aquanaut gitu, dan jamnya pun oke. Cuman kalau pakai ini hati-hati aja kalau orang yang nggak ngerti, nanti jangan-jangan dianggapnya Seiko Prospect Alpinis teman-teman. Jam miliaran jadi jam, ya teman-teman riset sendirilah. Oke, itu aja video hari ini. Semoga bisa membawa informasi dan hiburan buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.